atas untuk kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sukacita dan sejahtera. Dan kalaupun saat ini mungkin ada yang sedang tidak baik, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kita semua. Firman Tuhan hari ini adalah untuk menyegarkan jiwa kita. Mari saat ini kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini Senin 23 Februari 2026, firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, remaja Natal 10 juga ada di sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Semua orang pasti akan memiliki yang namanya pergumulan. Semua orang pasti punya masalah, setiap orang pasti punya persoalan. Mau itu yang ringan, mau yang sedang. Selagi kita hidup, pasti ada pergumulan. Nah, hanya saja yang menentukan kita bisa bertahan atau tidak adalah respon kita terhadap masalah itu. Respon kita terhadap pergumulan itu. Firman Tuhan hari ini mengambil konteks saat itu bangsa Israel sedang dalam masa pembuangan di Babilonia. Mereka menjadi bangsa kelas 2, mereka lelah, mereka juga mengalami penderitaan di sana. Namun Nabi Yesaya hadir untuk menyemangati mereka, menghibur mereka, bahwa sesungguhnya dalam ketidakberdayaan mereka diminta untuk menantikan Tuhan. Kenapa? Dikatakan di sini, tapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bahasa Ibrani-nya dalam menanti-nanti itu kafah. Kafah itu bukan menunggu secara pasif, tetapi tindakan menunggu dengan harapan yang kuat dan percaya pada Tuhan. Sehingga menanti-nantikan Tuhan artinya bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup umatnya, walau kita belum melihat secara langsung. Dalam contoh, dalam firman Tuhan, ya kita juga ada Abraham dan Sarah yang menantikan janji Tuhan tentang keturunan mereka. Ada Ayub yang menanti dalam penderitaan, kemudian mereka menang. Karena apa? Karena mereka bersandar penuh kepada Allah. Disitulah ada kekuatan yang baru. Saat kita mempunyai pergumulan, saat kita mempunyai persoalan, saat kita mempunyai masalah, maka tetaplah bertekun pada Tuhan. Tetaplah bersandar, tetaplah rajin ke gereja, tetaplah rajin untuk berdoa. Maka dikatakan di sini seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, saya pernah menonton sebuah National Geography mengenai Raja Wali. Memang ini burung yang cukup besar yang mirip dengan elang. Dan ketika ada badai, maka elang ini, Raja Wali ini akan terbang dan dia akan membuka sayapnya lebar-lebar. Dan ketika dia punya sayap yang lebar itu, justru badai itu yang membuatnya semakin tinggi. Artinya badai itu adalah persoalan kita, pergumulan kita. Kalau persoalan itu datang, pergumulan itu datang, maka mari tetap serahkan diri kita kepada Tuhan. Maka pergumulan itu, persoalan itu akan membuat kita menjadi tangguh dalam keterbatasan kita. Dia akan membuat kita tinggi. Nah, oleh karena itulah kita juga sadarkan keterbatasan kita untuk tetap bersandar pada kasih karunia Allah. Dan dikatakan di sini bahwa mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Apa itu berlari? Berlari itu bisa tanggung jawab kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, dan inilah ketahanan dalam perjalanan iman kita. Tuhan menyertai. Berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa itu berjalan? Itu proses panjang.
proses kita, segala rutinitas kita, dan ketekunan dalam hidup kita. Oleh karena itulah selama menantikan Tuhan, maka harapan akan selalu ada, tidak akan pernah mati. Selama menantikan Tuhan, maka masa depan akan selalu terbuka. Jadi kalau saat ini kita sedang mengeluh dengan ekonomi yang tidak baik, dengan gaji yang pas-pasan, bagaimana Tuhan saya bisa menyekolahkan anak, bagaimana Tuhan kami bisa makan, ingatlah berjalan dengan iman, nantikanlah Tuhan, maka akan ada kekuatan baru, di mana kita akan semakin terpacu dan akan semakin merasakan bahwa Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan hadir bersama kita. Jangan takut, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa kalau kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, kalau kami boleh menghirup udara pagi, kalau kami boleh melihat matahari pagi, semua karena kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih Bapa, firman hari ini juga menguatkan kami bahwa menanti-nantikan Tuhan ada kekuatan yang baru seumpama Raja Wali yang naik tinggi. Demikian juga dengan segala persoalan mulai datang, segala pengumuman mulai datang. Namun kami percaya bahwa kami harus tetap bersandar pada Tuhan yang akan menaikkan kami, yang akan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam menghadapi setiap persoalan yang datang. Terima kasih Bapak, kuatkan kami, biar kami tetap bertekun dalam doa kami, tetap bertekun dalam mendengarkan firman-Mu, tetap bertekun ke gereja, karena itulah yang berkenan bagi Tuhan, dan Tuhan yang selalu menyertai kami, tidak pernah. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami, juga berkati orang tua kami. Terpujilah Engkau, ampuni segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.